Setelah resmi tutup pada tanggal 4 Oktober 2023, dikabarkan TikTok Shop akan muncul kembali pada tanggal 10 November 2023, satu hari sebelum Flash Sale 11.11. Sebentar, sekarang sudah tanggal 20 November 2023 loh. Kok belum ada ya kabar terbaru mengenai TikTok Shop kembali? Ya, sebenarnya ada banyak sumber berita yang membahas mengenai kembalinya TikTok Shop ini. Akan tetapi setelah ditelusuri mendalam, seluruh isi berita tersebut tidak menjawab kembalinya TikTok Shop dan hanya membahas pernyataan dari Kementerian Perdagangan yang tidak mengetahui kembalinya TikTok Shop ini. Oh ya nggak tahu. Yang pasti, TikTok Shop harus mengurus perizinan social commerce dan harus membuat aplikasi terpisah dari TikTok. Setelah 1 bulan, TikTok Shop menutup layanannya dikarenakan banyak tekanan dari penjual di pasar Tanah Abang kepada pemerintah Indonesia. Ternyata masih banyak penyebab platform jual beli online ini tutup, seperti Project S yang menjadi dalang utama tutupnya TikTok Shop. Tapi, gimana ya jadinya jika TikTok Shop kembali? Apakah pedagang tradisional yang protes kemarin akan melakukan demo kembali? Berikut informasi yang telah kami kumpulkan. Hey guys, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe di bawah ini biar channelnya makin berkembang. Asai dah. Sahabat buka ceritamu, sebelum masuk ke topik utama, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu Project S TikTok yang menjadi penyebab utama tutupnya layanan TikTok Shop di Indonesia. Identitas social commerce. TikTok menyebut aplikasinya sebagai social commerce, yang pada dasarnya aplikasi sosial media yang memiliki fitur penjualan online. Sedangkan di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sosial media dan e-commerce sekaligus. Muncul masalah baru, dikatakan adanya indikasi TikTok yang bikin algoritmanya condong support produk-produk dari Cina daripada produk-produk lokal Indonesia. Kalau TikTok betul ngelakuin itu, bakal menjadi bencana besar bagi UMKM dan produk lokal Indonesia. Project S TikTok. Di Inggris, terjadi fenomena di mana TikTok menggunakan aplikasinya mengumpulkan produk-produk yang sedang menjadi tren di Inggris. Lalu mereka memproduksinya di Cina dan menjualnya kembali melalui TikTok Shop dengan harga yang lebih murah. Tidak hanya itu, mereka akan memproduksinya dengan skala besar dan menenggelamkan produk-produk yang mereka tiru di platformnya. Terus nih, kalau hal ini terjadi dan tambah lagi soal indikasi social commerce sebelumnya, ceritanya bakal seperti ini. TikTok bakal naikin popularitas produk lokal yang paling laku. Terus mereka akan meniru produk tersebut, memproduksinya dengan skala besar, dan dijual kembali ke platform mereka dengan harga yang lebih miring. Bukan hanya itu, mereka juga akan memainkan algoritma biar produk tiruannya menjadi primadona di platform mereka. Ini sudah seperti mengatur drama, biar pemeran pendukung jadi bintang utama. Akibatnya apa? Produk-produk Cina yang berkolaborasi dengan TikTok bakal mendominasi pasar Indonesia. Bahaya banget nih buat pedagang UMKM dan brand lokal Indonesia. Makin parahnya, bukan cuma rakyat yang rugi. Pemerintah juga kecipratan masalahnya karena pajak belum ada aturannya buat hal seperti ini. Protes dari pedagang tradisional. Sebelum TikTok Shop tutup, para pedagang tradisional kita tuh bener-bener jadi bintang aksi. Mereka protes keras, soalnya penjualan mereka anjlok gara-gara TikTok Shop jualan produk-produk murah. Pedagang tradisional kita bener-bener kerepotan ya. Mereka nggak bisa ngelawan harga-harga murah dari TikTok Shop. Dan heran lihat produk yang harganya kayak nggak masuk akal. Sekarang,
Setelah tahu kenapa TikTok Shop tutup, kita kembali ke masalahnya. Bayangin aja, kalau TikTok Shop tiba-tiba buka lagi, dampaknya bakal bagaimana ya? Pasti ada positif dan pasti ada juga yang negatif. Terus, pedagang tradisionalnya bakal nerima balik TikTok nggak ya? Atau malah kasih jempol ke bawah nih? Mari kita bahas. Aplikasi TikTok dan TikTok Shop akan terpisah. Jika TikTok belajar dari kejadian masa lalu, nampaknya TikTok Shop bakal benar-benar beda dari aplikasi TikTok yang biasa kita kenal. Jadi, TikTok Shop bakal punya platform sendiri. Jadi nggak nyelip-nyelipin lagi di aplikasi sosial medianya TikTok. Tapi yang seru, kedua aplikasi itu tetap bakal saling nyambung. Jadi, pedagang sama pembeli bisa akses ke keduanya dengan mudah untuk promosi dan transaksi produk. Jadi seperti punya dua pintu masuk ke ruangan pesta yang sama. Lebih banyak kesempatan buat cari-cari barang kece. Dengan begini, TikTok Shop bakal jadi kayak aplikasi e-commerce yang umumnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya. Jadi nggak lagi nih social commerce yang nyeleneh. Pemerintah menerbitkan regulasi terbaru mengenai social commerce. Jika TikTok Shop kembali, berarti pemerintah telah membuat regulasi terbaru untuk menyelesaikan masalah mengenai social commerce dan kontroversi Project X TikTok. Pemerintah pasti udah tegas ngehandle masalah ini dan harapannya sih gak bakal lagi deh ada masalah serupa di masa depan. Pedagang UMKM maupun brand lokal Indonesia akan terpecah belah. Kita bisa pastiin bakal ada pertikaian dan munculnya masalah-masalah baru di dunia perdagangan. Gara-gara adanya yang dukung dan ada yang kontra terhadap kembalinya TikTok Shop. Nah, yang kontra kemungkinan bakal bikin protes yang lebih besar lagi. Para pedagang tradisional tuh bener-bener kerepotan. Mereka nggak siap menghadapi teknologi baru gara-gara kurang ilmu dan kurang pemahaman soal digital. Sementara yang dukung bakal tetap semangat jualan dan ngebuat angka penjualan melambung tinggi. Ini sudah seperti jurang yang nggak bisa dibiarin. Harus disamain supaya ekonomi kita bisa tumbuh terus dengan cepat. Jadi, sampai sekarang TikTok Shop masih jadi teka-teki kapan baliknya ke Indonesia. Tapi tenang aja, tidak usah bete, masih banyak platform e-commerce lokal keren lainnya seperti Tokopedia dan Bukalapak yang siap nolong kita belanja online dengan mudah. Jadi tetap semangat, waktunya kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Siapa tahu nih, nanti ada kejutan dari TikTok Shop atau justru platform lainnya yang lebih seru. Videonya udah selesai nih. Gimana kalian pengen sejarah ataupun cerita-cerita menarik lainnya? Nah, kalian harus subscribe dan juga like, comment, and share. Tungguin video terbaru dari channel Juju Onyol bersama Buka Ceritamu. Bye-bye, Asaidah.